tidak ada hasilnya, itu gimana? Sebenarnya ini hakim-hakim ini, maaf ya, kalian itu sebenarnya punya hati nurani dan punya otak tidak ya? Karena ini loh, saya merasakan kalian itu sebenarnya sekolah atau enggak, punya ijazah asli atau tidak, iya kan? Karena ijazah, kalaupun mereka punya ijazah atau tidak, misalnya tidak punya ijazah, harusnya mereka punya otak. Bisa dikatakan Pak Jokowi tidak punya ijazah asli, atau dengan kata lain Pak Jokowi sudah memalsukan ijazah. Maka ini jelas perbuatan melawan hukum. Begitu, semoga pihak kepolisian juga bisa bertugas bertindak sesuai dengan hukum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili emak-emak, ibu-ibu yang sedang berjuang di tempat pengadilan negeri Jakarta Pusat yang kesekian kalinya, bahwa kami semua sangat kecewa. Ini ruang mediasi, sebenarnya ruang mediasi apa di jalanan panasnya minta ampun, di luar panas, di dalam panas, apa sebenarnya ini AC-nya rusak atau gimana? Karena terus terang kita memperjuangkan ini dari titik nol nadir yang sebenarnya itu tidak harusnya sudah disiapkan, harus bagaimana menghadapi dua kubu yang sedang memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ternyata pas saya datang langsung menyaksikan sendiri tanpa hoak, tanpa apa, dari awal sampai sekarang ini saya berdiri dan ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini sangat kecewa. Karena selain ruangannya panasnya minta ampun, seperti di dalamnya itu ada ruangan mediasi tersebut seperti ada setannya, maaf ya, jangan tersinggung, karena memang kenyataan yang saya rasakan seperti itu. Dan di luar pun pas saya balik lagi ternyata baru dinyalakan AC-nya. Ini sengaja atau gimana? Saya kurang paham. Tolong dijawab itu. Bagi yang sudah merasa, tolong kalian insaf, sadar bahwa semua ini adalah pembodohan, bahwa semua ini adalah kejahatan bagi rakyat Indonesia, karena kita sedang memperjuangkan mana yang benar, mana yang batil, dan mana yang tidak benar. Dan untuk pengacara-pengacara advokat dari klien, dari kita semua ini yang memperjuangkan, itu saya sangat salut dan bangga, karena mereka semua masih mempunyai hati nurani, pikiran dan otak yang jernih untuk memperjuangkan keadilan, dan perjuangan ini tidak semata dari kita berjuang dari nol sampai titik nadir sampai sekarang ini tidak ada hasilnya. Itu gimana? Sebenarnya ini hakim-hakim ini, maaf ya, kalian itu sebenarnya punya hati nurani dan punya otak tidak ya? Karena ini loh, saya merasakan kalian itu sebenarnya sekolah atau enggak, punya ijazah asli atau tidak, iya kan? Karena ijazah, kalaupun mereka punya ijazah atau tidak, misalnya tidak punya ijazah, harusnya mereka punya otak, punya perasaan, apalagi menjadi seorang mama, pak, ibu, karena kita memperjuangkan demi masa depan anak cucu kita. Jadi tolong untuk pengadilan dan hakim-hakim yang ada di sini, tolong jaga sikap kalian, etika kalian, jangan mengajarin kita terus, karena kita juga walaupun orang bodoh dan orang awam, masyarakat bisa membedakan, jangankan ibu-ibu atau mama, anak SD pun, anak TK pun mungkin merasakan kalau pengadilan seperti ini. Jadi tolong dijaga keadilannya, tanggung jawabnya, profesionalitasnya, dan ijazahnya tolong tunjukkan kalian itu punya ijazah atau enggak sebenarnya, atau ijazahnya beli juga seperti Gibran dan Pak Jokowi. Maaf ya, jangan pada tersinggung karena ini kenyataan, karena tidak selesai-selesai. Sampai kapan ini mau selesai? Tolong jawab, wahai rejim yang saya hormati. Terima kasih. Ya, jadi untuk sementara ini saya rakyat menunggu keberanian kalian untuk menghadapi rakyat. Entah pengadilan di jalanan atau pengadilan apa, itu yang kalian mau, yang kalian inginkan itu maunya seperti apa? Pengadilan jalanan atau mau kalian mendapatkan pengadilan rakyat, dipiting oleh rakyat atau dibudosel oleh rakyat? Demikian, tolong diperhatikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari rakyat biasa. Saya sungguh sangat sedih ya melihat proses persidangan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi nggak mau datang? Kan Pak Jokowi sudah disumpah, ya sumpah untuk setia kepada Undang-Undang Dasar 45, pada hukum yang berlaku di Indonesia. Sumpahnya di atas Quran, ya kenapa dilanggar? Kan aturannya kalau siapapun warga negara termasuk presiden tidak ada pengecualian, harus taat dan patuh pada hukum gitu tanpa kecuali. Dari mulai sidang pertama, sidang kedua, sidang ketiga, kok Pak Jokowi tidak mengutus pengacara yang diberi legal standing atau surat kuasa dengan tanda tangan basah? Ini kan menjadi contoh yang buruk bagi rakyat Indonesia. Bagaimana rakyat bisa mencontoh Bapak? Bagaimana rakyat akan taat hukum kalau bapaknya aja melanggar? Nah, jangan Bapak mentang-mentang berkuasa, ya. Bapak menguasai semua aparatur, baik kepolisian, TNI, dan aparatur sipil negara, semuanya sudah Bapak kuasai. Tidak seperti itu. Bapak itu adalah menjadi presiden karena pilihan rakyat. Ya Bapak harus taat dong pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sekarang lagi masuk pada mediasi. Apa mediasi? Kami tidak butuh, rakyat tidak butuh dengan mediasi. Apa? Mediasi itu kan istilahnya begitu ya. Tapi ini kan bisa dikatakan ini sudah kasus dugaan ijazah palsu. Apa ini mediasikan? Cukup tunjukkan saja ijazah aslinya, selesai permasalahan. Jangan sampai kita ini energi dihabiskan, Pusing rakyat tuh. hanya dihabiskan untuk ngurusi Bapak. Gimana? Ini ekonomi murad marit kan. Rakyat jadi saling tuding menuding, nggak rukun. Bagaimana? Jadi kalau menurut saya, kalau Bapak memang tidak punya ijazah asli, ngaku aja. Dan Bapak harus legowo melepaskan jabatan presidennya dan untuk diteruskan oleh wakil presiden, ya, sesuai dengan peraturan seperti itu, ya. Jangan membawa rakyat ini jadi tambah bingung, rakyat menjadi tidak percaya dengan pemerintah. Itu saja pesan saya sebagai rakyat yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ayo Pak Jokowi ya, kami tunggu niat baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau ijazahnya tidak tampil juga patut diduga. Patut diduga Pak Jokowi tidak punya ijazah asli. Patut diduga. Bahkan mungkin menjurus kepada diduga. Nah itu. Maka kalau sampai hari ini ijazahnya juga tidak bisa dihadirkan, maka yang tadinya patut diduga ini diduga. Bisa dikatakan Pak Jokowi tidak punya ijazah asli, atau dengan kata lain Pak Jokowi sudah memalsukan ijazah. Maka ini jelas perbuatan melawan hukum. Begitu. Semoga pihak kepolisian juga bisa bertugas bertindak sesuai dengan hukum. Karena kepolisian sendiri kan sebetulnya komandannya bukan presiden, bukan apapun, bukan siapapun, tapi komandan dari kepolisian adalah hukum. Siapapun yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia harus ditindak, ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Itu saja pesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Nambah sedikit. Yang perlu kami garis bawahi, yaitu sebenarnya presidenlah yang memikirkan rakyat, bukan rakyat yang memikirkan presiden. Ini kan terbalik. Masa selama ini rakyat bikin pusing memikirkan presiden tentang masalah ijazah.
ternyata sampai detik ini belum muncul ijazahnya. Itu kan nggak bener. Siapa yang dibilang bohong, padahal ada korban. 2 orang korban mulai dari Solo sampai detik ini belum keluar. Ini yang sebenarnya yang benar itu rakyatnya atau presidennya. Kalau benar-benar presiden, mestinya secara legowo lah, jujur kepada rakyat bahwa saya salah. Kalau benar betul salah, ya sudah minta maaf, akhirnya dia mengundurkan diri. Kalau seperti ini selamanya, nanti akan terjadi hukum rimba. Karena apa? Karena hukum tidak diberlakukan sesuai dengan undang-undang. Apalagi Presiden Jokowi telah melanggar undang-undang konstitusi sampai terjadi tentang masalah nepotisme yang terbuka. Sampai anaknya, mantunya, pamannya, semuanya akan dikuasai. Inilah melanggar konstitusi tentang masalah nepotisme. Demikian dari rakyat, mudah-mudahan Pak Jokowi segera insaf dan sadar mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan. Terima kasih.